Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma wassalli wa sallim hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah, Allah yang memberikan kepada kita segala semuanya yang ada dalam diri kita dan segenap alam ini. Maka sepatutnya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kepada baginda kita mahkota alam, Nabi yang sejati, Nabi yang tidak bisa diganti-ganti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para guru-guru kita, dan mudah-mudahan kepada kita Allah memberikan keistiqomahan di jalan beliau. Menyambung dengan yang kemarin, bahwa ketika kita ada sebagai manusia, siapa sih diri kita itu? Diri kita adalah golongan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diperintahkan ke alam dunia ini hanya untuk beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan yang namanya golongan jin dan manusia illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Ketika Allah menyuruh kita untuk ibadah, ketika Allah menyuruh jin untuk ibadah, apakah ibadah itu buat Allah? Tidak. Allah tidak membutuhkan yang namanya ibadah kita. Allah tidak akan membutuhkan yang namanya salat kita. Allah tidak akan membutuhkan yang namanya puasa kita, sedekah kita, apapun, tidak. Kenapa? Karena kita ibadah kepada Allah itu akan dikembalikan oleh Allah untuk kita sendiri. Karena untuk amal kita, untuk amal yang selanjutnya. Jadi kalau misalkan kita berpikir, aku sholat, ya, karena Allah butuh sholat dengan kita, nggak ada apa-apanya buat kita itu, bahwa Allah itu butuh dengan sholat kita. Dan kalau kita melihat dengan ilmu sholatnya aja, mohon maaf lahir dan batin, apakah kita pas atau tidak ilmu kita tentang sholat? Pas atau tidak ilmu kita tentang sedekah? Pas atau tidak yang namanya puasa kita itu, ilmu puasa itu? Wallahu a'lam bishawab. Jadi disinilah yang namanya diri kita mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang menciptakan diri kita. Kalau bahasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti setidaknya kita untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang sama-sama rindu dengan ridho Allah. Terus bagaimana kita dalam keadaan seperti ini? Keadaan diri kita untuk menyembah Allah, dalam diri kita untuk ibadah kepada Allah, ya salah satunya adalah mencari keikhlasan. Kenapa? Karena nanti tujuannya adalah satu, tujuannya manusia ada di dunia ini yang saya telah sebutkan, bahwa cikal bakal untuk alam selanjutnya. Ketika di dunia ini akan menjadikan baik dan tidaknya alam selanjutnya. Kita di dunia ibadah kita belum tentu sebaik apa dalam satu keilmuannya, tetapi ada yang kita harus cari, yaitu cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam selanjutnya akhirnya di posisi yang terakhir adalah ada disebutnya alam surga dan alam neraka. Apakah kita dijamin untuk masuk surga? Dan apakah kita mungkin dijamin untuk masuk neraka? Dan kenapa Allah membuat neraka dan kenapa Allah membuat surga? Ketika yang namanya Allah membuat neraka jahanam, itu buat golongan jin dan manusia. Kenapa seperti itu? Kita buka dalam surat Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am
bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah. Dalam Ibnu Katsir aja dikatakan bahwa satu tafsirannya kenapa Allah membuat yang namanya neraka jahanam, yaitu disediakan buat golongan jin dan golongan manusia. Kenapa kok seperti itu? Karena Allah telah memberikan yang namanya hatinya, tapi hatinya tidak mau tergetar ketika ayat-ayat Allah dikumandangkan. Tapi ketika Allah memberikan yang namanya mata, kita mata tidak mau melihat kepada ayat-ayat Allah. Allah juga memberikan yang namanya telinga kita, tapi telinga kita tidak mau mendengar dengan ayat-ayat Allah. Maka ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka lebih sesat dari binatang ternak. Mereka lebih sesat dari binatang ternak. Binatang ternak itu juga bisa kita atur, tapi ini lebih sesat dari binatang ternak. Apakah kita termasuk yang Allah kategorikan jadi lebih sesat dari binatang ternak? Auzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, takutlah kita kepada Allah yang Allah telah memberikan dan membuat yang namanya neraka jahanam. Tidak terbayang. Mudah-mudahan ketika umat baginda Rasulullah SAW, ayo mari hati kita jadikan kumpulan hati kita yang dalam ada di diri kita ini, hati yang selalu tenang, hati yang selalu memberikan sesuatu yang kebaikan. Dan ketika Allah juga berikan yang namanya mata kita Allah berikan, berarti mata kita harus melihat kepada ayat-ayat Allah. Minimal tanda-tanda Allah seperti alam yang seperti ini. Nih, lihatnya tanda-tanda alam seperti ini. Ketika Rasulullah pertama aja wahyu yang pertama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dengan Iqra bismi rabbikal ladzi, bacalah dengan atas namamu apa yang dijadikan oleh Allah. Maka kita tidak bersyukur ketika alam seperti ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat siapa sih? Buat kita juga. Jadi kalau kita jadikan bahwa di dunia ini kita menjadikan manusia yang ingin mulia, manusia yang ingin dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakan dan gunakan nih buat apa? Yaitu untuk melihat, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayat-ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ragu bagi siapa? Bagi orang yang dapat petunjuk dan orang yang takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang di dalamnya, kitab yang suci yang di dalamnya tidak ada ragu-ragu. Bagi siapa? Bagi orang yang dapat petunjuk dan orang yang takwa. Banyak yang berpikir sekarang ini, kamu kenapa nggak sholat? Kamu kenapa nggak sedekah? Kamu kenapa kok istilahnya nggak puasa? Selalu jawabannya, aku belum dapat hidayah. Itu yang jelas-jelas sekarang ini banyak orang yang berbicara seperti itu. Kenapa kamu nggak sholat? Kenapa kamu nggak puasa? Kenapa kamu nggak sedekah ke ibadah yang lain? Aku belum dapat hidayah. Kalimahnya belum dapat hidayah. Kenapa nggak cari hidayah? Gitu kan? Walaupun nanti Allah yang akan menentukan hidayah itu. Cari hidayah. Ada suatu ulama ketika saya bertanya, bagaimana mencari hidayah itu? Salah satunya adalah carilah majelis taklim, carilah masjid, carilah ketika orang-orang soleh. Itu salah satu untuk menghantarkan kita kepada hidayah. Jadi kalau kita jauh ke masjid, kita jauh ke majelis taklim, kita jauh dengan orang-orang soleh, gimana kita mau dapat hidayah? Maka ketika mencari hidayah adalah dekat orang soleh, deketin masjid, dan deketin majelis taklim. Maka kita akan mendapatkan hidayah. Wasilahnya seperti itu, maka Allah akan menentukan hidayah buat kita semua. Jadi tidak bisa sekarang mengatakan, aku belum dapat hidayah, aku belum dapat ini, belum dapat ini. Ya kalau mau dapat kita cari. Masa kalau kita mau dapat hidayah kita diem di rumah, gitu kan? Kita masih terus maksiat, kita masih terus membuat dosa. Ya bagaimana kita mau mendapatkan hidayah kalau seperti itu?
Jadi bahwasanya bahwa ketika kita jadi manusia hanya satu kok, apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kalau kita mencarinya? Deketin, carinya adalah di tempat-tempat orang-orang yang selalu sujud, di tempat-tempat orang yang selalu mengingat Allah, di tempat-tempat orang yang selalu membuat hati kita tenang untuk merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Itulah yang mungkin saya bisa bawakan pada saat ini. Mudah-mudahan itu dengan introspeksi dan muhasabah pada diri saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.